Pernah nggak sih kamu ngerasa kehebatan atau bakatmu itu malah jadi masalah di tempat kerja? Hari ini, kita bakal bedah salah satu hukum paling kontroversial dari buku The 48 Laws of Power karya Robert Greene. Jangan pernah melebihi sang tuan. Ini adalah sebuah pelajaran penting tentang dinamika kekuasaan yang bisa jadi mengubah cara kamu berinteraksi selamanya. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan yang kedengarannya aneh, bahkan nggak masuk akal. Emangnya bisa ya, jadi orang yang terlalu hebat, terlalu cemerlang, itu malah jadi sebuah kesalahan? Hukum pertama, ini ngomongnya blak-blakan banget. Intinya, kalau kamu mau sukses, kamu harus bisa bikin orang-orang di atasmu merasa nyaman dan superior. Ini bukan soal merendahkan diri sendiri loh ya, tapi lebih ke soal gimana kita pinter-pinter mengelola ego dan rasa aman mereka. Jangan sampai bakatmu malah dianggap sebagai ancaman. Nah, biar lebih kebayang resikonya kalau kita nekat ngelanggar hukum ini, kita perlu mundur sedikit ke Prancis abad ke-17 dan melihat kisah kejatuhan seorang pria yang spektakuler. Kenalin, ini Nicolas Fouquet. Dia ini Menteri Keuangan Raja Louis ke-14. Orangnya super cerdas, kaya raya, dan bisa dibilang dia yang ngejalanin pemerintahan. Tapi di tahun 1661, ambisinya yang besar bikin dia melakukan satu kesalahan yang fatal banget. Jadi Fouquet ini ngadain pesta yang luar biasa megah. Mungkin pesta paling gila yang pernah ada di Eropa waktu itu. Bayangin aja ada 7 jenis hidangan, ada makanan baru dari timur, ada pertunjukan drama dari Molière, dan tamannya itu indah banget sampai nanti jadi inspirasi buat Istana Versailles. Kebayangkan semewah apa? Nah, ini dia masalahnya. Pestanya itu terlalu sempurna. Bukannya merasa tersanjung, Raja Louis XIV malah merasa tersinggung, merasa dilecehkan. Kemegahan Fouquet seolah-olah nunjukin kalau rajanya itu ndak ada apa-apanya. Sang raja merasa statusnya disaingi oleh bawahannya sendiri. Cuma 3 bulan setelah pesta itu, Fouquet ditangkap sama kepala pengawal raja. Dan akhirnya, dia menghabiskan sisa hidupnya, 20 tahun, di sel isolasi. Benar-benar jatuh dari puncak dunia ke dasar jurang dalam sekejap mata. Oke, kalau gitu gimana dong caranya bikin orang berkuasa terkesan, tapi nggak bikin mereka merasa terancam atau insecure? Nah, untuk itu kita harus belajar dari seorang master dalam permainan ini, Galileo Galilei. Sama kayak Fouquet, Galileo juga butuh dukungan dari orang-orang berkuasa buat mendanai penelitiannya. Tapi, bedanya, cara main Galileo ini jauh lebih cerdas dan halus. Jadi, waktu Galileo berhasil menemukan bulan-bulan yang mengelilingi Jupiter, sebuah penemuan besar, dia nggak lantas sombong dan ngambil semua pujian buat dirinya sendiri. Enggak, dia malah dengan sangat cerdik menghadiahkan penemuannya itu ke keluarga Medici, para pelindungnya. Bulan-bulan itu dia namain bintang Medician. Ini langkah yang jenius banget karena secara simbolis, dia menempatkan nama pelindungnya di langit untuk selamanya. Hasilnya gimana? Galileo nggak cuma dapat dana, tapi dia diangkat jadi filsuf dan matematikawan resmi istana. Sebuah posisi super bergengsi yang ngejamin keamanan dan pendanaan seumur hidupnya. Kenapa? Ya karena dia berhasil bikin tuannya bersinar. Perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Satu orang pamer kehebatan dan akhirnya hancur. Satunya lagi pakai bakatnya buat ngangkat nama atasannya dan malah dapat imbalan yang luar biasa. Jadi inti dari hukum ini sebenarnya simpel. Di setiap lingkungan, di setiap hierarki, mataharinya itu cuma boleh ada satu. Tugasmu bukanlah untuk jadi matahari tandingan yang bersinar lebih terang, tapi untuk jadi bulan yang memantulkan cahayanya dengan indah. Oke. Terus gimana cara nerapin ini di dunia nyata tanpa kelihatan kayak penjilat? Tenang, ini semua tentang strategi yang bijaksana dan halus. Jadi gimana caranya? Gini, coba deh beberapa trik ini. Pertama, kalau punya ide bagus, coba secara terbuka kasih kreditnya ke atasanmu. Bilang aja sesuatu kayak, Pak, Bu, ide ini sebenarnya terinspirasi dari arahan Bapak atau Ibu tempo hari. Kedua, jangan takut sesekali minta nasihat mereka. Bahkan kalau kamu sebenarnya udah tahu jawabannya. Ini nunjukin kalau kamu menghargai pengalaman mereka. Ketiga, sesekali buatlah kesalahan kecil yang nggak fatal. Ini bikin kamu kelihatan lebih manusiawi, nggak kelihatan terlalu sempurna dan mengintimidasi. Ingat, ini bukan soal menjilat, tapi soal membuat mereka merasa dihargai dan aman. Tapi seperti semua hukum kekuasaan lainnya, selalu ada pengecualiannya. Ada saat-saat di mana kamu justru harus melanggar aturan ini.
Pengecualiannya adalah kalau atasanmu itu ibarat bintang jatuh. Seseorang yang posisinya udah goyah, kekuasaannya udah melemah, dan kelihatannya bakal segera lengser. Nah, dalam situasi kayak gini, hukum tadi nggak berlaku lagi. Buat apa kamu meredupkan cahayamu untuk seseorang yang sinarnya udah mau padam? Justru kalau kamu terus-terusan terikat sama atasan yang lemah, kamu malah bisa ikut terseret jatuh bersamanya. Jadi, dalam situasi ini, menunjukkan kemampuanmu di saat yang tepat bisa jadi satu-satunya cara buat menyelamatkan karirmu sendiri. Pada akhirnya, menavigasi dunia kekuasaan itu adalah tentang kepintaran membaca situasi dan orang-orang di sekitarmu. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kamu renungkan adalah ini. Di lingkunganmu saat ini, siapa mataharinya? Dan kamu berperan sebagai apa? Apakah kamu cahaya lain yang bersaing, atau bulan yang memantulkan sinarnya?